Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku semua yang Pak Guru cintai dan banggakan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pelajaran agama. Dan kita pada saat ini sudah memasuki semester 2, pembelajaran yang pertama. Namun sebelumnya mengawali pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita sama-sama awali dengan sama-sama berdoa. Maka dalam hal ini Pak Guru minta kesediaan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Selanjutnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Silakan salah satu untuk memimpin maju ke depan. Semuanya ikut bernyanyi. Lagu Indonesia Raya. Jadi pandu
sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru akan mengabsenkan semua anak-anakku semua agar Pak Guru tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Yang disebut namanya angkat tangan dan bilang hadir. Adiba Barazila, Alkia Sifania, Agus Akmal, Arfi Juniarman, Diki Angga Saputra, Dita Ulfa Wijayanti. Semuanya hadir ya? Semuanya hadir? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pelajaran seperti yang Pak Guru sampaikan di awal tadi. Kita akan sama-sama mempelajari tentang mari mengaji dan mengkaji Al-Quran surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Ya. Ini bab keberapa ini? Bab keberapa? Bab ke-6 semester 2. Jadi pada bab ke-6 ini kita akan sama-sama mempelajari tentang mari mengaji dan mengkaji Al-Quran surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Tahu surah At-Tin dah? Tahu surah At-Tin dah? Tahu dah? Hafal dah? Hafal? Alhamdulillah, ada yang sudah hafal. Kita baik. Pada pembelajaran ini ya, kita akan sama-sama mempelajari yang antara lain tujuan pembelajarannya adalah membaca Al-Quran surah At-Tin dengan tartil. Yang kedua, mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Tahu tartil tak? Tahu tartil? Sudah tahu. Apa itu tartil? Membaca Al-Quran dengan pelan atau perlahan, ya, dan disertai dengan hukum bacaan tajwid. Pernah belajar tajwid di rumah? Alhamdulillah. Jadi yang sudah belajar sudah pasti insya Allah sudah tahu nanti hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nanti di situ kita akan pelajari beberapa hukum bacaan nun sukun dan tanwin beserta dengan ishar, ada ikhfa, ada qalqalah nanti. Inilah tujuan pembelajaran kita anak-anakku semua pada pembelajaran atau pada bab yang ke-6 tentang mari mengaji dan mengkaji Al-Quran surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi ini. Anak-anakku semua yang Pak Guru cintai dan banggakan, sudahkah kalian mengaji pada hari ini? Sudah belum? Alhamdulillah. Ayo, kalau kalian sudah mengaji, Pak Guru mau dengarkan ya pengalaman mengaji di rumah kalian. Coba Muhammad Imam Pratama, bagaimana ngajinya di rumah? Lancar. Siapa yang ngajar? Siapa yang ngajar? Di mana ngajinya? Di musola. Yang lain? Di mana? Di musola. Jadi ada yang ngajinya di musola, ada juga yang ngajinya di tempat-tempat ngaji seperti TPQ dan lain sebagainya. Baik, jadi kalian kita ini ya hendaknya rajin membaca dan mempelajari Al-Quran di mana saja kita berada, di tempat ngaji, di
di sekolah, di musola, di masjid, dan di mana saja kita berada. Nanti yang belum lancar ngajinya, tolong lebih rajin ngajinya, lebih rajin belajar ngajinya. Paham semua? Baik. Nah, sebelum mengaji, tentu kalian dan kita semua harus tahu ya tentang beberapa adab atau tata cara kita membaca Al-Quran. Jadi kalau kita ngaji, kalau kita baca Quran harus dengan adab, ya harus dengan apa? Dengan adab, dengan sopan, dengan cara yang baik. Antara lain adab kita membaca Al-Quran menghadap kiblat. Menghadap mana? Menghadap kiblat. Tahu kiblat? Tahu kiblat? Di mana kiblat itu? Di mana kiblat? Mengarah ke barat. Jadi setiap kita membaca Quran, usahakan kita dalam posisi menghadap kiblat. Hadap kiblat. Jangan hadap ke timur, jangan hadap ke utara, jangan hadap ke selatan. Tetapi hadap mana? Hadap barat atau menghadap kiblat. Yang kedua, adab membaca Al-Quran itu apa? Menutup aurat. Tahu aurat? Tahu aurat? Alhamdulillah. Aurat itu adalah bagian tubuh tertentu yang harus ditutup. Ya. Dan aurat itu punya batasan. Kalau yang perempuan, batas auratnya semua tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ini berlaku ketika kita sholat, anak-anakku semua. Kalau yang laki, batas auratnya mana? Dari mana? Bawahku, dari pusat sampai ke lutut. Itu batasan aurat bagi yang laki. Makanya kalau sholat, auratnya harus tertutup. Lebih-lebih ketika membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, adab kita ketika kita membaca Al-Quran adalah dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Tidak boleh tidak wudu sebelum baca Quran, tidak boleh wudu sebelum pegang Al-Quran. Harus wudu dulu, harus dalam keadaan suci, baru kita boleh baca Al-Quran, baru kita boleh pegang Al-Quran. Baru kita boleh pegang Al-Quran. Tidak boleh kita ambil Quran, pegang Quran tanpa dalam keadaan berwudu. Inilah antara lain adab kita ketika kita mau membaca Al-Quran. Ayo ulangi. Yang pertama apa? Menghadap kiblat. Yang kedua, menutup aurat. Yang keempat, yang ketiga, dalam keadaan suci. Dan setiap kita akan membaca Al-Quran harus diawali dengan ta'awudz. Dengan apa? Tahu ta'awudz? Mana namanya ta'awudz? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian membaca basmalah. Mana basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Barulah kita baca Al-Quran. Yang mana-mana kita baca harus kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. Seperti contohnya ketika kita membaca Al-Quran dengan ketika kita membaca surah At-Tin, harus kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Ya, baik. Pada Al-Quran surah At-Tin ini ada beberapa hukum bacaan yang harus kita ketahui ya. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. Di sini ada kata laqad. Apa? Laqad. Kemudian ada kata al-insana. Kata apa? Kemudian ajrun ghairu mamnun. Nah, anak-anakku semua, coba tolong diperhatikan tajwid, hukum tajwid, baik yang ada pada kata laqad, al-insana, dan kata ajrun ghairu mamnun. Kata laqad di situ ada hukum bacaan qalqalah. Bacaan apa? Qalqalah. Apa artinya qalqalah? Apa artinya qalqalah? Qalqalah artinya memantul. Ya, memantulkan bacaan. Ada berapa huruf qalqalah? Ada 5. Mana yang 5? Ba, jim, dal, ta, dan huruf qa. Jadi kalau 5 huruf ini berbaris mati, maka harus dibaca memantul. Seperti laqad. Coba. Laqad. Nah, huruf dal dibaca memantul. Ya, jangan laqad. Ya, jangan laqad. Yang benar laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian di situ ada kata al-insana. Kata apa? Al-insana. Di situ ada nun sukun yang bertemu dengan huruf sin. Nun sukun bertemu dengan huruf sin. Bagaimana cara membacanya? Dengan cara samar dan dengung. Kalau dalam hukum tajwid namanya apa? Hah? Apa namanya? Ikhfa hakiki. Apa? Ikhfa hakiki. Al-insa. Coba sama-sama. Harus dibaca sama-sama atau dengung. Kemudian pada kata ajrun ghairu mamnun. Apa? Ajrun ghairu mamnun. Di situ ada tanwin yang bertemu dengan huruf apa? Huruf ghain. Tanwin yang bertemu dengan huruf apa? Ghain. Bagaimana cara membacanya? Jelas. Ajrun ghairu mamnun. Tidak boleh ajrun ghairu mamnun. Yang benar bagaimana? Ajrun ghairu mamnun. Harus dibaca dengan jelas. Apa hukum bacaannya? Izhar pintar. Izhar halqi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti
kalian harus belajar tajwid ya di rumahnya. Nah, paham semua? Nah, jadi laqad. Nah, hukum bacaan di situ apa? Ola. Al insana di situ hukum bacaannya apa? Ikhfa hakiki. Ajrun ghairu mamnun di situ ada hukum bacaan apa? Izhar halqi. Sudah paham? Sudah jelas semua? Alhamdulillah. Jadi nanti praktikkan ya di rumahnya masing-masing membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid. Selanjutnya Pak Guru akan kasih tugas ya. Anak-anakku semua, selanjutnya Pak Guru akan berikan tugas. Ini tugas kelompok ya. Jadi Pak Guru bagi menjadi 5 kelompok ya, yang terdiri dari satu kelompok itu terdiri dari 4, bahkan ada yang 5 orang. Nanti Pak Guru akan bagikan masing-masing kelompok satu amplop yang berisikan dengan potongan ayat daripada Al-Quran surah At-Tin. Dan potongan-potongan ayat itu nanti kalian susun dengan benar sesuai dengan susunannya. Nanti ditempel di kertas ini, ya. Nanti ditempel di kertas ini sesuai dengan susunannya, ya. Dan Pak Guru akan bagikan lem nanti untuk menempelnya. Yang sudah dibagikan kertasnya silakan langsung ditempel. Langsung ditempel yang sudah kerjasamanya dengan kelompoknya masing-masing, kerjasama. Baik, sudah? Kalau sudah, duduk yang rapi. Coba kelompok ke-1. Jadi Pak Guru akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil tugasnya masing-masing dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Baik, dari kelompok 1 bacakan Pak Guru Al-Quran surah At-Tin ayat ke-3. Laqad khalaqnal nafi'ah. Yang kelompok 2 bacakan Pak Guru Al-Quran surah At-Tin ayat 5. Kelompok 3 bacakan Pak Guru Al-Quran surah At-Tin ayat 7. Kelompok 4 bacakan Pak Guru Al-Quran surah At-Tin ayat 2.
kelima, bacakan Pak Guru Al-Quran surah At-Tin ayat 1. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Ya, jadi itulah tugas kelompok yang Pak Guru berikan, dan alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan hasil tugasnya. Baik anak-anakku semua yang Pak Guru cintai dan banggakan, sampailah kita pada akhir pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah semuanya sudah paham dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu dari pembelajaran yang sudah kita lewati dari awal sampai akhir, kita dapat menyimpulkan, ya, yang pertama adalah bacaan Al-Quran surah At-Tin. Di situ ada hukum bacaan qalqalah. Tadi sudah Pak Guru sampaikan apa artinya qalqalah? Memantul. Bagus, ya. Kemudian yang kedua, hukum bacaan ikhfa. Ya, ikhfa. Apa artinya ikhfa? Samar. Dan yang ketiga ada hukum bacaan ishar. Apa artinya ishar? Jelas. Inilah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita semua, ya, bisa diterima dengan baik, bisa dipahami dengan baik, sehingga akan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, seperti di awal, kita akan sama-sama tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir seluruh pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi